I am Revan. I am Afrin. Gibran. Here we will discuss verbs and the first material will be presented by Irfan. Saya di sini menjelaskan tentang verb, yaitu kata kerja. Verb adalah kata yang menampilkan tindakan action, keadaan state, atau kejadian event dalam sebuah kalimat. Verb adalah kalimat penting dalam sebuah kalimat, karena tanpa verb kalimat tidak lengkap. So that's the first material. I hope it's clear, friends. Okay, let's continue with the second material that will be presented by Afrin. Saya akan melanjutkan materi yaitu contoh dan jenis-jenis verb. Yang pertama itu action verb, menunjukkan tindakan fisik atau mental yang dilakukan oleh subjek tersebut. Seperti contohnya Fitra runs every morning, yang dimana di situ kata tindakannya, kata kerjanya yaitu runs. Yang kedua yaitu linking verb, kata kerja penghubung, yaitu tidak menunjukkan tindakan tetapi informasi tentang subjek, menyambungkan. Contohnya seperti the food is delicious, di mana di sini kata penghubungnya yaitu is, karena makanan itu enak. Yang ketiga yaitu helping verb, kata kerja bantu, yaitu digunakan bersama kata kerja utama untuk membentuk tense. Seperti contohnya saya sudah makan siang, yang mana kata kerja bantunya yaitu sudah, karena membantu subjek menjelaskan maknanya. Yang keempat yaitu transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek langsung. Seperti contohnya Anwar membeli mobil, di mana objeknya di situ yaitu mobil. Contoh yang kedua yaitu seperti Gendri makan apel, yang dimana objeknya di situ yaitu apel. Contoh dan jenis selanjutnya yaitu intransitive verb. Intransitive verb ini tidak membutuhkan objek langsung, seperti Anwar goes to kampus. Di sini tidak ada objeknya, karena yang ini ada kampus, yaitu adalah keterangan tempat. Yang contoh yang keenam yaitu regular verb. Kata kerja regular verb ini adalah kata kerja berurutan, yaitu kata kerja membentuk tense yang menambahkan s, seperti walket, cleanet, player. Contoh kalimatnya yaitu tersebut seperti yang saya tulis ini. Seperti yaitu Fitra berjalan ke kampus, yang dimana regular verbnya itu berjalan, karena kata berjalan itu dalam bahasa Inggris walk. Yang kedua yaitu Fitra bermain kelereng, yang dimana di sini yang regular verbnya yaitu bermain, karena dalam bahasa Inggris ya bermain adalah play. Yang contoh
selanjutnya yaitu yang terakhir irregular verb. Irregular verb ini tidak membutuhkan seperti yaitu Fitra berjalan ke kampus, yang dimana regular verbnya itu berjalan, karena kata berjalan itu dalam bahasa Inggris walk. Yang kedua yaitu Fitra bermain kelereng, yang dimana di sini yang regular verbnya yaitu bermain, karena dalam bahasa Inggris ya bermain adalah play. Yang contoh yang selanjutnya yaitu yang terakhir irregular verb. Irregular verb ini tidak membutuhkan kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya seperti Anwar pergi ke pasar. Beda dari yang tadi yang di atas. Seperti yang contoh yang termasuk irregular verbnya yaitu di sini pergi. Okay, that was the second material presented by my friend April. I hope everyone understand what's here. The third material will be presented by Irfan. Fungsi verb digunakan untuk menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek. Fungsi verb juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai inti kalimat, itu di mana bagian yang menjelaskan apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Contohnya, Ani menulis surat, di mana subjeknya adalah di Ani dan inti kalimatnya di menulis surat. Fungsi yang kedua adalah menyatakan aksi atau keadaan, menunjukkan contoh bahwa subjek melakukan sesuatu. Contohnya, dia berlari setiap pagi, di mana ini kata berlari adalah aksi atau keadaan. Yang ketiga adalah mengumpulkan subjek dan informasi tambahan. Contoh, she is doctor, di mana kata menghubungkan subjek adalah she. Well, that was the material my friend presented. Next, Adapun kegunaan verb yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian, menjelaskan proses atau perubahan, menyampaikan maksud pembicaraan, membentuk kalimat tanya dan negatif. Adapun contoh dari kata kerja, menjelaskan proses atau perubahan, yang sering disebut juga kata kerja perubahan, gerak atau kata kerja dinamis. Seperti contohnya, yaitu contoh kata perubahan itu ada di kata berubah. Karena menjelaskan proses atau perubahan. Yang kedua, menunjukkan waktu kejadian. Contohnya, kata kerja adalah kata kerja yang menyatakan terjadinya suatu peristiwa atau proses. Kata kerja itu ada di pohon, itu tumbuh.
Contoh yang ketiga itu menyampaikan maksud pembicara. Adapun contohnya seperti berkata, dia berkata bahwa dia lelah. Kata kerja menyampaikan. Kata kerja menyampaikan dia berkata lelah. Dia berkata lelah. Contohnya ada kata berkata. Dan selanjutnya yang terakhir adalah membentuk kalimat tanya negatif. Contoh. Ini adalah contoh kata kerja kalimat negatif. Okay, that's all from us. Please forgive any shortcomings.